50 anggota KKB Papua dikalahkan warga kampung. Kapolda ambil tindakan tegas demi keamanan. Melansir dari Tribun Batam, 50 anggota KKB Papua berseteru dengan warga kampung. Namun anggota KKB kalah. Mereka pun menyerang pos TNI. Akibatnya Kapolda Papua mengambil tindakan tegas, tidak akan menarik anggota militer sebelum situasi di sana benar-benar aman. Fakta terbaru setelah insiden 50 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua dikalahkan warga kampung. Mereka menyerang pos TNI. Sebanyak 3 orang terluka, termasuk 1 anggota BRIMOB terluka saat KKB Papua menyerang pos TNI. Akibat insiden ini, Kapolda Papua menegaskan pemerintah tidak akan menarik pasukan TNI dan Polri dari Papua sampai situasi benar-benar aman. Seperti diberitakan, sekitar 50 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua kembali melakukan aksi teror di Kampung Jagamin, Distrik Tembagapura, Mimika, Papua. Para anggota KKB Papua berusaha menyandera 3 guru yang mengajar di SD Impres Baluni. Namun aksi para KKB Papua itu berhasil dihentikan oleh petinggi dan warga Kampung Jagamin. Mereka pun gagal menyandera ketiga guru SD tersebut. Dan Dim 1710 Mimika, Letkol Pio L. Nainggolan, membenarkan insiden itu. Ketiga guru tersebut sudah ditangani pihak kepolisian. Ketiganya sedang ditangani pihak kepolisian, kata Pio. Seperti dilansir dari Kompas.com, dalam artikel masyarakat gagalkan upaya KKB sandera 3 guru SD di Tembagapura. Berikut rangkuman kronologi dan fakta-faktanya. Yang pertama, KKB Papua mengincar warga non-Papua. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, insiden itu terjadi pada Selasa. Ketika itu sekitar 50 anggota KKB memasuki Kampung Jagamin mencari masyarakat non-Papua. Mereka pun menemukan 3 guru SD Impres Baluni, yakni Estius Klefteau, Agustinus Seri, dan Bonifantura Pakairuru. Yang kedua digagalkan petinggi dan warga kampung. KKB Papua hendak membawa ketiganya sebagai sandera, tapi usaha itu digagalkan petinggi dan masyarakat Kampung Jagamin. Berdasarkan kesepakatan masyarakat, 3 guru itu dievakuasi ke Timika. Mereka pun diantar masyarakat dengan berjalan kaki menuju lapangan terbang di Arwanop, Kampung Anggoin pada Rabu. Mereka kemudian melapor ke Pos Satgas Pamrahwan Arwanop, Yonif 75423 Kostrat. Ketiga guru sudah dievakuasi. Pada Rabu, 3 guru itu kemudian dievakuasi ke kota Timika menggunakan helikopter Bell 412 P3002 milik Polri dan mendarat di Bandara Moses Bilangin. Ketiganya kemudian dibawa ke Makobrimob Batalion B Timika untuk dimintai keterangan oleh Satgas Nemangkawi. Yang keempat, kontak tembak diduga 3 terluka termasuk anggota Brimob. Beberapa hari setelah upaya penyanderaan, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau mengungkap telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga, Papua, menyebabkan 3 orang terluka termasuk 1 anggota Brimob. Memang benar ada anggota Brimob yang terluka dalam kontak tembak yang terjadi di Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, kata Kapolda di Jayapura. 2 warga sipil yang mengalami luka tembak saat ini masih dirawat di RSUD Kenyam. Dikatakannya dari laporan yang diterima, kontak tembak berawal dari saat KKB menyerang pos TNI di Kampung Koteka hingga terjadi baku tembak. Korban anggota Brimob sudah dievakuasi ke Jakarta melalui Timika, sedangkan yang warga sipil masih dirawat di RSUD Kenyam. Dengan terjadinya penyerangan dan kontak tembak membuktikan kelompok bersenjata masih ada di wilayah tersebut, ungkap Irjen Pol Waterpau. Ia menambahkan faktor-faktor itulah yang menyebabkan keberadaan aparat keamanan tidak mungkin ditarik dari Nduga. Keberadaan anggota TNI Polri non-organik itu berawal dari kasus penyerangan yang menewaskan 17 karyawan PT Istaka Karya hingga menyebabkan aparat keamanan ditugaskan ke Nduga untuk melakukan penindakan hukum. Apalagi hingga kini masih ada 4 karyawan yang belum diketahui nasibnya, sehingga selain melakukan penindakan hukum juga mengamankan pembangunan yang sudah dibangun, kata Irjen Pol Paulus Waterpau. Menanggapi pertanyaan terkait permintaan Wakil Bupati Nduga yang minta aparat keamanan non-organik ditarik, mantan Kapolda Sumut malah balik bertanya di mana keberadaan Pemda Nduga selama ini karena kelompok bersenjata masih terus menyerang aparat keamanan. Jangan politisasi keberadaan TNI Polri di Nduga, karena yang menjadi korban juga aparat keamanan, tegas Irjen Pol Waterpau. Yang kelima, KKB Papua terjun ke jurang didesak TNI.
sebelum baku tembak antara KKB Papua dengan TNI kembali terjadi. Dalam kontak senjata tersebut, TNI berhasil mendesak KKB Papua hingga mereka nekat terjun ke jurang. Kronologi baku tembak TNI versus KKB Papua ini diungkapkan oleh Kapendam ke-17 Cendrawasih, Kolonel CPL Eko Daryanto. Menurut Eko, peristiwa terjadi di Kampung Gulagama dan Japaru, kompleks sekitar pukul 07.20. Seperti dilansir dari kompas.com, dalam artikel kronologi kontak senjata KKB dan TNI di Intan Jaya, warga sipil tertembak, anggota KKB tewas. Saat itu, kata Kapendam, tim gabungan Satgas Gakum TNI dan Polri tengah melaksanakan patroli keamanan kriminal separatis bersenjata. Patroli dilakukan di sekitar Kampung Gulanggama, komplek. TNI kemudian tanpa sengaja bertemu dengan KKB Papua dan melakukan pengejaran. Sempat terjadi kontak tembak antara KKB Papua dan TNI. Dalam kejadian itu, satu anggota KKB Papua bernama Meki Tibagau tewas saat baku tembak. Sisa-sisa KKB Papua kemudian lari terjun ke jurang ke arah Ugimba. Setelah KKB Papua melarikan diri, tim gabungan melakukan pembersihan di sektor kontak tembak. Saat pembersihan, tim menemukan beberapa barang bukti antara lain satu mayat laki-laki bernama Meki Tibagau. Berdasarkan keterangan saksi, senjata Meki sempat dibawa lari oleh KKB Papua lain sebelum melarikan diri. Dari kontak senjata itu, polisi juga menyita satu unit laptop ponsel HT, 2 pucuk senjata rakitan, mesin fax, sejumlah 1 unit busur panah, dan beberapa anak panah. Sedangkan salah seorang warga sipil bernama Kina Sani mengalami luka tembak di kaki kirinya. Kina diperkirakan tertembak KKB Papua saat mereka melepaskan tembakan membabi buta dari bawah lembah. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.